Surya. Salam Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan bincang-bincang yang dimana supervisi ini akan terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pagi ini itu adalah pra-observasi. Jadi kita akan melakukan bincang-bincang. Bapak sudah siap? Siap. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa? Nanti di proses supervisi ini, tujuan pembelajaran saya itu murid bisa atau mampu mendeskripsikan penampilan seseorang berdasarkan fisiknya. Jadi murid itu bisa menjelaskan orang itu dari kepalanya sampai ke ujung kakinya, sehingga misalnya nanti dia menjelaskan kepada kita bisa paham, oh orang yang sana yang dia maksud. Oke, baik. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa, Pak? Pengembangan kompetensi khususnya diri saya, sebenarnya saya ingin dilihat apakah benar saya melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran yang saya seperti. Kemudian bagaimana kompetensi saya dalam mengatur kelas supaya bisa berjalan sesuai dengan instruksi dari guru. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi dan keteraturan dalam kelas. Seperti itu ya Pak? Ya. Oke, baik. Luar biasa. Kemudian selanjutnya strategi yang akan Bapak gunakan itu apa? Itu yang dikompres. Strategi saya kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya juga di dalam RPP saya sudah siapkan banyak media untuk materi pembelajarannya. Ada video, ada juga poster-poster, atau kalau sebutannya gambar-gambar yang bisa dipakai murid baik dalam proses pembelajaran maupun nanti proses penilaian atau asesmennya. Kemudian dalam keteraturan dalam kelas, saya sudah menyiapkan banyak atau beberapa ice breaking, sehingga misalnya nanti murid sudah kelihatan kehilangan fokus atau tidak bisa mengikuti instruksi, kita sesuaikan lagi dengan selanjutnya media pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu? Ya, medianya tadi sudah ada beberapa gambar, ada juga PowerPoint, dan nanti bisa jadi juga di dalam prosesnya nanti ada tutor sebaya, karena nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok. Mereka saling melihat satu sama lain mana kekuatan dan kelebihan dari masing-masing anggota kelompok. Oke, baik sekali ya Pak. Jadi media yang akan Bapak gunakan itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu gambar, kemudian akan menggunakan tutor sebaya karena pembelajarannya nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok. Juga ada video-video pembelajaran. Oh iya, dan video pembelajaran. Kemudian untuk pelaksananya itu kapan Pak? Kalau hari ini saya tidak punya jam, jadi mungkin besok kita mulai. Saya ada kelas di kelas 7B di hari Selasa, itu di jam terakhir jam 5 sampai jam ke-7. Oke, baik. Ya, jadi untuk Bapak ketahui, selanjutnya nanti saya akan masuk ke kelas untuk melakukan observasi dan akan melihat mulai dari awal sampai akhir pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, selanjutnya apa yang Bapak dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Kalau berbicara apa yang kita bincangkan hari ini, saya merasa lebih siap untuk mengajar. Tidak seperti biasanya saya bahkan kadang ragu apa yang saya ingin sampaikan di kelas, tapi karena tadi sudah diberikan pengantar dari Ibu, saya sudah bisa sedikit yakin apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, dan saya lebih yakinnya karena akan ada penilaian lanjutan. Jadi saya bisa lebih berani, walaupun salah kan nanti akan ada masukan dan saran-saran untuk perbaikan. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih atas waktunya hari ini.
Dan selanjutnya kita akan berjumpa lagi di sesi lain besok di kelas untuk sesi observasi nanti. Jadi nanti setelah observasi akan dilanjutkan dengan pasca observasi. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ready? Stand up. Breathing. Good morning. Sit down. Terima kasih, Harun. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir? Adi Dwi. Adi Dwi, kenapa? Hah? Hari ini kita akan belajar tentang cara menjelaskan atau mendeskripsikan orang. Ya, menjelaskan atau mendeskripsikan orang. Kalau kamu sudah lihat di sekelilingmu, sudah yang tempel-tempel, ada matanya orang, ada kepalanya, ada bibirnya, ada pokoknya semua. Menjelaskan orang dari penampilan fisiknya. Jadi apa yang kamu lihat dari atas kepala sampai ke kaki, dari ujung kepala sampai ujung. Juga dijelaskan di gambar yang ditempel itu caranya menanyakan bagaimana dan cara menjawabnya ketika menjelaskan penampilan fisik seseorang. Tapi sebelum itu mari kita nonton terlebih dahulu video ya, cara menjelaskan orang tersebut. Diperhatikan baik-baik, dilihat baik-baik supaya karena nanti di akhir kamu akan menjelaskan di depan kelas sendiri. Caranya bagaimana Pak Guru? Kan ya, nonton video baik-baik, sebentar kamu berkeliling kelas juga melihat caranya bagaimana. Nanti yang akan kamu jelaskan adalah nih. Ada gambar banyak, ada gambar pemain bola, ada artis, ada presiden dan wakil presiden. Yang kamu pilih sebentar, siapa yang kamu mau jelaskan atau mau jelaskan secara penampilan fisik. Gimana sekarang kita nonton videonya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Active Station. Belajar satu perubahan ala segala sehat. Be fun. Hello, things people. Today we are going to study about describing persons. Hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan orang. Apa saja sih yang perlu kita deskripsikan? Yang pertama adalah physical appearance atau hidung mancung, hair, rambut, short hair, rambut pendek, long hair, rambut panjang, bob, botak, curly hair. How to describe person? Nah, kalau tadi bagian-bagian yang bisa kamu jelaskan, mulai dari mata, hidung, bibir, wajah, warna kulit, sama usia. Kalau yang ini adalah cara menjelaskan, bagaimana cara menjelaskan penampilan seseorang, ya. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin mengatakan seperti apa dia, maka kita bisa menggunakan kata what does she or he look like. What does she or he look like? She itu digunakan untuk dia perempuan, sedangkan he digunakan untuk laki-laki. Deskripsikan gambar di samping. What does she look like? Seperti apa dia? Yang pertama kita lihat dulu. Dia langsing apa gemuk? Langsing kan ya? Maka bisa kita tuliskan she has slim body. Ciri yang kedua,
atau pendek? Tinggi. She is tall. Kita ke kulitnya. Sudah lihat? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada saya mau bertanya. Ayo. Tidak ada? Tidak ada. Saya bertanya. Tapi sebelum bertanya, saya mau tes dulu. Kamu tadi nonton atau tidak sebenarnya? Kamu tadi fokus atau tidak di pembelajaran? Kalau saya bilang selamat pagi, ya. Kalau saya bilang selamat pagi, kamu tepuk tangan 1 kali seperti ini. Ya. Kalau saya bilang selamat siang, kamu tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau saya bilang selamat malam, kita tepuk tangan. Oke? Siap? Siap. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Sebentar, ini orang tidak konsentrasi dan kayaknya tidak nonton tadi. Sebentar saya tanya. Sekali lagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, saya bilang selamat malam tidak pakai suara. Oh, banyak yang tidak perhatikan. Ya. Sekarang pertanyaannya. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Muka, wajah, face. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Tinggi. Sekarang saya bagi per kelompok, ya. Bertiga satu kelompok, ya. Sana lagi bertiga satu kelompok. Ini juga bertiga satu kelompok. Ini berdua saja. Bertiga satu kelompok, sana bertiga ini berempat. Perhatikan apa yang akan kamu buat di dalam kelompok, ya. Perhatikan ya. Di dalam kelompok nanti sebentar kamu akan berkeliling melihat semua gambar yang ada yang sudah ditempel di dinding. Jadi bergiliran, mulai dari sana ke sana ke sana ke sana. Jangan ada 2 kelompok melihat satu gambar, ya. Tinggal kamu ganti-gantian mau ke sini ke sana supaya sekarang mau kemana, ya. Bisa dipahami? Sampai di depan gambar itu kamu perhatikan, kamu lihat ada kata-kata, ya, ada kata-kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Usahakan kamu hafalkan, usahakan kamu ingat kata-kata tersebut. Contoh, kamu pergi di sini, ada wajah itu face. Kalau wajahnya lonjong, dia oval. Kalau wajahnya bulat, berarti bahasa Inggrisnya round. Kalau wajahnya kotak, berarti square. Begitu juga kalau kamu pergi ke sana. Di sana itu ada hidung pesek dan hidung mancung. Nah, kalau kamu saya jagai kalian di sini di 3 gambar ini. Kalau kamu datang ke 3 gambar ini, saya jelaskan ke kalian. Karena di sini 3 gambar ini untuk penjelasan. Tapi kalau 8 gambar yang lain, kalian saling mengingatkan, kalian saling mengajari, kalian saling mengisi supaya kamu hafal kata-kata yang ada di 8 gambar tersebut. Bisa dipahami? Sekarang boleh berdiri. Bisa berdiri. Silakan. Kelompok yang ini ke sini dulu, ke sini. Yang ke hidung, kamu ke sini. Kemudian yang itu ke sana. Sini ke mata. Kelompok yang ini ke mata. Kamu ke sini. Mana kita air? Kenapa kau pegang kan susah? Gampang ini pula pada bahasa Indonesia nya. Panjang. Perhatikan ya, sebelum mulai, perhatikan, masing-masing 1 menit. Setelah 1 menit saya tepuk tangan, kalian berpindah. Pindahnya 1 gambar saja. Contohnya, kalau saya sudah tepuk tangan, nanti yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, pokoknya pindah 1 gambar. Ya? Silakan bertangan. Dihafal. Ini kan hair, rambut.
ada short itu pendek, panjang long itu panjang, short hair, long hair. Kalau botak itu bald. Ya. Kalau ini rambut keriting curly, rambut jangan curly. Kalau rambut panjang, kalau rambut lurus straight, kalau bergelombang rambut wavy hair. Ya. Pindah. Kamu pilih salah satu gambar, kamu lihat mukanya seperti apa, hidungnya dia bagaimana, kulitnya dia bagaimana, ya. Jadi kalau misalnya dia kulitnya putih berarti light complexion, ya. Kalau dia rambutnya botak berarti dia bald, ya. Ya, silakan pilih. Yang merah Pak. Kelompok sudah dapat satu gambar. Di gambar itu tugasmu adalah menjelaskan orang yang ada di gambar tersebut. Minta kelompok satu maju ke depan. Kelompoknya Ardiansa. Dia jadi apa? Bagaimana siapa dia? Ya, siapa dia? Kemudian kamu jelaskan bagaimana penampilannya dia. Sana sudah tulis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Kylian Mbappe. Namanya Kylian Mbappe. Short hair. Nanti kita sambung minggu depan nanti pasti pelajaran yang sama. Kamu tampilnya, tapi minggu depan tampilnya sendiri-sendiri. Nanti ya. Oke, sebelum kita pulang, mohon bersihkan sampah yang ada di sekitar pungut sampah di sekitar. Sudah bersih? Sekarang sebelum kita pulang, saya mau satu orang dari sini, satu orang dari sini, satu orang dari antara orang ini untuk berdiri dan menyampaikan perasaan hari ini, pelajaran hari ini, dan apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu sudah pelajari hari ini. Dari sini kelompok satu orang. Ya. Ungkapkan, sampaikan apa yang sudah kamu pelajari dan bagaimana perasaanmu belajar hari ini. Silakan. Ibrahim. Bagaimana perasaanmu hari ini dan apa yang pelajaran apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Perasaan saya senang dan pelajaran yang saya pelajari hari ini bahasa Inggris. Tentang
ini sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Surya. Siang. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Jadi sekarang kita akan bincang-bincang pasca observasi. Siap Pak Surya? Siap. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Surya setelah proses observasi di kelas? Berbicara masalah perasaan, sebelum masuk di kelas jujur saja saya grogi. Kenapa? Karena mau didokumentasikan, mau divideokan, itu yang membuat saya grogi pertama. Tapi setelah berjalan, saya sudah bisa menguasai emosi saya, dan saya kembali ke perasaan saya sangat senang. Kenapa? Karena memang ini yang sudah saya harapkan, bahwa ada teman yang bisa masuk di kelas, bisa melihat proses mengajar saya di kelas, bagaimana mana yang kurang dan mana yang harus diperbaiki. Jadi antara deg-degan dengan senang. Baik, kita lanjut ya. Berkaitan dengan area pengembangan yang Pak Surya kemukakan di pra-observasi, apakah tadi sudah ada peningkatan pada proses observasi di kelas? Kalau saya tidak salah, itu area pengembangan saya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan keterampilan kelas. Dan setelah saya masuk tadi, saya rasa sudah ada peningkatan. Kenapa? Karena selama ini sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya yang lebih banyak aktif di kelas. Dan murid cuma duduk diam saja di kelas, walaupun sudah ada video atau materi yang beragam, tapi posisinya murid duduk saja di bangkunya, begitu pun guru di depan kelas, cuman satu arah saja begitu, dua arah, tapi posisi tempatnya masih seperti itu saja, tidak ada perubahan. Nah, tadi setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah ada aktivitas yang lebih beragam, karena setelah menonton video diberi kelompok, juga ada praktek di depan kelas, siswa yang praktek di depan kelas. Jadi siswa lebih antusias karena mereka ada kegiatan mereka berkeliling kelas. Jadi mereka kelihatannya lebih semangat dalam belajar dibandingkan dengan yang biasa-biasa. Makanya saya berani bilang bahwa sudah ada peningkatan, walaupun itu belum maksimal. Ya, luar biasa ya. Selanjutnya, pada saat observasi tadi, hambatan apa yang muncul? Yang paling saya rasakan itu adalah murid yang tidak yang berperilaku tidak sesuai dengan harapan saya. Saya bikin SPP, saya membayangkan bahwa murid ini akan mengikuti pelajaran seperti yang saya harapkan. Ternyata tadi masih banyak siswa yang tidak mengikuti instruksi, malah sibuk sendiri dengan kegiatannya sendiri, dan masih ada juga yang main-main dengan temannya gitu. Jadi hambatannya itu murid yang tidak mengikuti sepenuhnya instruksi guru. Iya. Selanjutnya, dari hambatan yang Bapak kemukakan tadi, menurut Bapak mengapa bisa muncul hambatan tersebut? Kayaknya instruksi saya mungkin kurang jelas, instruksi yang saya berikan ke siswa, ataupun mungkin tadi pada saat berkelompok kurang pembagian peran. Artinya saya cuma memberikan instruksi per kelompok. Harapan saya bahwa kelompok itu bisa membagi diri sendiri, si A, si B, si C mau bikin apa. Tetapi di kenyataannya di kelas tidak ada seperti itu, dan mungkin itulah yang menjadi hambatannya. Kenapa terjadi? Karena saya tidak memberikan mereka misalnya si A di dalam kelompok itu, si A bertugas ini, kerjanya ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Jadi mereka mungkin saling mengharap, dan pasti yang saya lihat tadi itu yang kurang, misalnya yang selama ini kurang dalam akademiknya, pasti berharap ke yang lebih gitu. Jadi cuma satu orang yang kerja gitu. Itu hambatannya. Baik.
Kemudian rencana kedepannya bagaimana dalam hal ini kaitannya dengan hambatan yang Bapak kemukakan tadi agar tidak terjadi lagi ke depannya? Satu yang saya pikirkan saya sudah setelah mengajar di kemarin juga sudah pikirkan bahwa saya harus membuat perencanaan atau instruksi di kelompok itu ada. Artinya bukan cuma instruksi langsung satu kelompok, tapi setelah membagi kelompok, orang-orang yang ada di kelompok saya lagi beri panduan apa yang mereka lakukan di dalam kelompok mereka. Jadi semua murid itu akan aktif, jadi tidak ada lagi yang berharap kepada satu orang saja, tetapi semuanya aktif, semuanya bekerja, yang dengan hasil kerja mereka dikumpul jadi satu, dan itulah hasil kelompok, bukan lagi cuma satu orang saja. Ya, baik. Kemudian rencana tersebut kapan akan dilakukan? Lebih cepat lebih baik, karena saya ingin merasakan manfaatnya pembelajaran berdiferensiasi ini secepat mungkin, karena baru satu kali saja saya sudah rasakan manfaatnya. Apalagi kalau misalnya direncanakan dengan baik lagi dan jangan ulang apa yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa saya perbaiki lagi. Jadi pembuatan RPP berikutnya saya akan laksanakan langsung. Sekali ya. Selanjutnya untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, menurut Bapak siapa yang Bapak ajak untuk berkolaborasi? Yang pertama pastinya kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana caranya agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa maunya pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang kedua mungkin saya akan berdiskusi dengan Pak Joko dan Ibu Ria di ruang guru, karena mereka ini saya anggap sudah mempunyai pengetahuan lebih dibanding saya tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seperti itu. Iya, baik. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan rekan CGP, dalam hal ini Pak Joko dengan Ibu Ria. Baik. Terakhir, dari percakapan hari ini apa yang Bapak dapatkan? Sebenarnya sih bukan cuma percakapan hari ini, tapi dari percakapan dari pasca pra-observasi dan proses observasi, saya sudah bisa melihat, saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu bahwa saya sudah bisa melihat apa yang selama ini menjadi kekurangan saya di dalam mengajar. Juga sehingga tadi saya bisa menemukan bahwa harus ada instruksi yang jelas kepada anggota kelompok sehingga siswa bisa lebih teratur dalam kelas dan tidak keluar dari apa yang kita inginkan siswa itu mereka lakukan dalam kelas. Jadi saya dapat penguatan lagi di saya apa yang harus saya lakukan di dalam kelas. Baik. Jadi semoga area pengembangan yang Bapak kemukakan di pra-observasi kemudian sudah dilakukan tadi di observasi terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan keteraturan kelas, nanti ke depannya insya Allah akan lebih baik dan ditingkatkan lagi. Kira demikian apa yang bisa kita bincang-bincang kali ini setelah observasi di kelas. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Lanjut ya. Baik Bu, Bu Nawatin, terima kasih sudah melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat dengan Pak Surya. Apa yang Ibu telah lakukan tadi betul-betul sudah berbasis coaching, karena Bapak Ibu sudah mampu menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari hostnya, dari rekan sejawatnya, sehingga rekan sejawat dapat menemukan jawaban sendiri dari apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dirinya yang ingin dikembangkan pada saat proses observasi. Sehingga kedepannya nanti apa yang telah Ibu lakukan dapat diterapkan kepada rekan sejawat yang lainnya. Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah, memang sebagai pemimpin dalam satu sekolah ini, semua guru-guru yang ada di sekolah ini diawali dulu dari kita sebagai CGP-nya, kemudian diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini supaya mengetahui bagaimana mengobservasi rekan sejawatnya, bisa memprogramkan ke depan
agar teman-teman guru lain bisa mengobservasi teman-temannya yang lain. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.